Pria ini terkenal berani menuntut balas atas apa yang orang lain perbuat terhadap dirinya dan keluarganya. Ya, kalian tentu mengenal sosok The Punisher, antihero atau vigilante pemberani yang akan melawan siapapun yang berani mengusik kehidupannya. Punisher versi Earth utama saja sudah menyeramkan, lantas bagaimana dengan versi lain dari dirinya yang tersebar di seantero multiverse? Nah, dalam video kali ini kalian akan mengetahui jawabannya. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video pembahasan 7 varian The Punisher paling kuat dan berbahaya. Kalian yang menyukai karakter ini bisa tonton videonya sampai selesai, lalu boleh share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasinya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Nama War Machine tentu tidak asing di telinga kalian. Ya, ini adalah sosok James Rhodes, seorang kolonel angkatan udara Amerika yang mengenakan kostum tempur buatan Tony Stark. Kostum yang dikenakannya dilengkapi sejumlah senjata kuat yang memudahkannya dalam misi untuk menegakkan keadilan. Tapi siapa sangka bukan James Rhodes saja yang sempat mengenakan kostum tersebut, Frank Castle alias The Punisher juga sempat mengenakannya. Dalam perjalanan panjang Frank Castle dalam menghadapi para kriminal, dia sudah banyak menggunakan berbagai senjata yang unik dan juga mematikan. Dengan latar belakangnya sebagai seorang marinir yang merupakan sistem pertahanan Amerika, tentu Frank Castle memiliki kemampuan khusus sesuai bidangnya. Frank Castle beranggapan jika semakin besar senjata yang dia miliki, maka semakin mudah pula baginya untuk mendukung keberhasilan misinya. Awal mula The Punisher mengenakan kostum War Machine dipicu oleh permintaan Nick Fury agar Frank Castle membantunya dalam sebuah misi. Nick Fury meminta bantuannya untuk menghentikan sosok jenderal yang kejam dan gila. Momen ini terjadi bersamaan dengan James Rhodes yang diminta untuk mengemudikan tank bernama Manticore sehingga membuatnya meninggalkan armor War Machine ikoniknya. Kostum itu kemudian dipakai oleh The Punisher sebagai penggantinya. Sampai ketika mantan agen S.H.I.E.L.D. yang dimanfaatkan untuk mengacaukan suatu negara, Nick Fury Jr. merekrut Punisher untuk menjatuhkan negara tersebut. Dan disinilah Nick Fury memberikan kostum War Machine kepada sang vigilante untuk menyelesaikan misinya. Namun, meskipun misi itu selesai, Frank Castle ketagihan dan terus mengenakan baju besi itu dalam perang melawan salah satu anggota Hydra tanpa izin dari atasannya. Iron Man dan banyak pahlawan lain bahkan berusaha untuk membujuk Frank Castle untuk melepaskan kostum tersebut. Dia menjadi ganas dan terobsesi untuk terus bertempur setelah mendapatkan upgrade kostum yang signifikan. Namun meskipun diminta untuk menyerahkannya, tetap saja Frank Castle menolak untuk melepaskan kostum tersebut. Sampai dalam komik The Punisher issue 228 rilisan 2016 lalu, James Rhodes mendekati Frank Castle untuk berbicara empat mata dengannya. Tindakan yang dilakukan Frank Castle ternyata sudah menodai warisan heroik dari War Machine untuk mendukung tujuannya sendiri. Dari pembicaraan tersebut, James Rhodes bisa meyakinkan The Punisher untuk mengembalikan armor War Machine kepada pemilik aslinya. Nah, dari sini kita tahu, membuat Frank Castle menjadi sosok di balik War Machine bisa dibilang adalah keputusan yang beresiko. Kostum tersebut terbukti sukses membuatnya benar-benar menjadi sosok yang tidak terkalahkan. Bahkan ketika dia ketagihan menggunakan kostumnya untuk menghadapi berbagai kriminal yang ada di kota New York, keputusan itu hampir memicu insiden internasional di mana banyak superhero lain yang mengincar nyawanya. Dalam Marvel Universe, ada seri Marvel 2099 yang mengisahkan kejadian di masa depan dengan tokoh yang berbeda dari kisah Marvel pada umumnya. Contohnya, kita semua mengetahui bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Sementara dalam seri 2099, Spider-Man-nya adalah Miguel O'Hara, dengan penampilan yang juga terlihat berbeda. Nah, hal serupa juga terjadi dengan kisah The Punisher. Serupa dengan Spider-Man, sosok di balik Punisher 2099 bukanlah Frank Castle, melainkan Jack Gallows. Pria ini mengalami nasib dan cerita yang sama seperti dengan Frank Castle, di mana keluarganya dihabisi oleh para kriminal. Jack kemudian menemukan jurnal perang milik Punisher dan memutuskan untuk melanjutkan apa yang sempat dilakukan oleh Punisher yang sebelumnya. Pria itu kemudian memburu para kriminal yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, namun dia bukan hanya sekedar menembak atau melumpuhkannya. Jack menculik buruannya dan diamankan di dalam penjaranya sendiri, lalu dia akan menyiksa para kriminal tersebut sesuka hatinya.
Persenjataan yang Jake gunakan untuk memburu para kriminal tentunya juga jauh lebih dahsyat dan modern daripada Punisher sebelumnya. Jelas ini dikarenakan pada tahun 2099 yang memiliki teknologi lebih maju dan lebih modern termasuk dalam hal persenjataan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika elemen horor klasik digabungkan dengan kisah Marvel? Ini menghadirkan sebuah ide di mana Frank Castle akan dibuat mirip seperti sosok monster Frankenstein. Nah, inilah kisah yang akan diperlihatkan dalam segmen kali ini. Dalam komik Dark Reign, The List, Punisher issue 1 rilisan 2009 diperlihatkan bagaimana Frank Castle bertarung menghadapi anak dari Wolverine, yaitu Daken. Pertarungan itu terjadi di sebuah saluran pembuangan air bawah tanah yang ada di kota New York. Meskipun dalam pertarungan itu, Frank Castle berhasil mendominasi Daken, namun pada akhirnya Punisher harus kalah, semua dikarenakan healing factor yang diwarisi dari Wolverine, satu kelebihan yang tidak dimiliki Punisher meskipun kemampuan bertarungnya luar biasa. Mendekati akhir pertarungan, Daken memotong kedua lengan Frank Castle dilanjutkan dengan menghabisi nyawanya. Tetapi meskipun dia tewas, petualangan dari Frank Castle ternyata tidak berhenti sampai di sini. Tidak berselang lama, Morbius dan para Legion of Monster kemudian mengambil jasad dari Frank Castle dan mereka sepakat untuk menyatukannya kembali. Hal ini kemudian menjadikan Frank Castle mirip seperti dengan monster Frankenstein yang sangat terkenal dalam genre film horor klasik. Sosok ini kemudian diberi nama Franken Castle. Setelah bangkit, dia langsung mencari Daken dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya atas apa yang sudah Daken lakukan kepadanya. Logan pun pada akhirnya harus terlibat dalam pertarungan antara Daken dan Punisher. Nah, dari sini kami penasaran bagaimana jika Marvel membuat seri khusus mirip seperti dengan What If, namun mengisahkan segmen horor, dan kisah Franken Castle ini bisa diangkat mirip seperti dengan seri Marvel Zombies yang sudah dipersiapkan oleh Marvel Studios. Kalian tentu mengetahui Ghost Rider versi api biru yang ditenagai oleh kekuatan Zarathos the Fallen Angel alias Malaikat Keadilan. Kisah ini diperlihatkan dalam ending film Ghost Rider Spirit of Vengeance rilisan tahun 2011 lalu. Nah, siapa sangka The Punisher juga sempat bersekutu dengan malaikat serupa dengan Ghost Rider. Perlu kalian ketahui, pada tahun 1997 sampai 1998, Marvel sedang tertarik untuk menghadirkan kombinasi kekuatan sihir dengan para karakter lain yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Contohnya ada Captain America yang memiliki kekuatan magis milik Doctor Strange dan menjadikannya sebagai salah satu versi Captain America terkuat. Frank Castle sendiri tidak luput dari kisah ini. Marvel sepertinya berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang baru bagi The Punisher. Dua komikus bernama Christopher Golden dan Thomas E. Snegoski kemudian mencetuskan ide di mana mereka akan memasukkan unsur supranatural ke dalam kisah Frank Castle. Hal ini dituangkan ke dalam komik miniseries yang berjudul The Punisher, Purgatory, dan Wolverine or Punisher Revelation. Sebuah komik yang akan memperlihatkan bagaimana Frank Castle memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri setelah dia kehilangan keluarganya akibat ulah para kriminal. Namun setelah kematiannya, Frank Castle justru dibangkitkan kembali oleh seorang malaikat penjaga yang dikenal bernama Gabriel atau Malaikat Jibril. Malaikat penjaga tersebut merupakan malaikat yang memang seharusnya menjaga keluarga Frank Castle dan mencegah hal mengerikan terjadi kepada mereka. Namun dia gagal dalam menjalankan tugasnya. Sebagai rasa penyesalan, malaikat kemudian memberikan kekuatan kepada The Punisher untuk melanjutkan misi dan kehidupannya. Dengan memiliki kekuatan supernatural, Frank Castle menjadi sosok utusan dari surga yang mendapatkan tugas untuk memburu para iblis. Sayangnya, ide tersebut kurang bisa diterima oleh para pembaca, sehingga banyak fans yang membenci Frank Castle versi Avenging Angel ini. Beralih dari kekuatan malaikat, Marvel juga pernah menceritakan kisah The Punisher yang dibumbui dengan dua elemen sekaligus, yaitu Ghost Rider dan kekuatan kosmik. Sebuah kombinasi dahsyat yang tidak disangka-sangka merubah sosok The Punisher yang selama ini kita kenal menjadi sosok Cosmic Ghost Rider. Kisah ini pertama kali diperlihatkan dalam alur cerita Thanos Win, cerita masa lalu dari Cosmic Ghost Rider yang bisa dibilang sangat aneh dan juga tragis. Dalam realita alternatif yang terjadi di masa depan, bumi diperlihatkan hancur akibat tindakan Thanos. Semua orang yang ada di bumi, termasuk Frank dan keluarganya, harus tewas sebagai imbasnya. Yang menarik adalah, jiwa dari Frank Castle kemudian masuk ke dalam neraka. Di sana dia menjalin kesepakatan dengan Mephisto dan berubah menjadi Ghost Rider yang baru.
yang berambisi untuk menghabisi Thanos. Sayangnya, ketika dia kembali ke dunia, ternyata Thanos sudah tidak ada di sana. Frank Castle tidak diam, dia memutuskan untuk berpetualang sendiri dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai membuatnya menjadi gila. Galactus kemudian datang ke bumi untuk meminta bantuan menghadapi Thanos yang sudah semakin kuat. Karena di bumi tidak ada sosok lain yang ditemukan, Galactus terpaksa memberikan kekuatan kosmik kepada Ghost Rider versi Frank Castle, dan jelas ini menjadikannya sebagai salah satu versi Ghost Rider terkuat yang biasa disebut sebagai Cosmic Ghost Rider. Dua poin yang membuatnya sangat kuat adalah sifat immortalitas yang Ghost Rider miliki dan kekuatan kosmik dari Galactus. Apakah menurut kalian Cosmic Ghost Rider bisa muncul di MCU suatu saat nanti? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kalian tidak salah baca, ini dikisahkan dalam komik What If featuring Wolverine yang rilis pada tahun 2005 lalu. Hanya saja, perlu kalian ketahui, versi terkuat dari The Punisher ini bukanlah diperankan oleh Frank Castle, melainkan Logan alias Wolverine. Dalam komik tersebut, diceritakan jika Logan di tahun 1920, puluhan tahun sebelum dia terlibat dalam program Weapon X, dia merupakan seorang pria biasa yang cinta dengan keluarganya. Dia kemudian bekerja di sebuah bar yang membantu para penyelundup minuman keras untuk bisa menyelundupkan minuman tersebut ke Amerika dan Kanada. Suatu hari, bar tersebut diserang oleh salah satu penyelundup yang bernama Scarface. Semua yang ada di sana pun tewas, termasuk dengan keluarga Logan. Akibat dari hal ini, Logan marah besar dan berusaha untuk membalaskan dendam dari kematian keluarganya. Logan kemudian pergi ke Chicago dengan menggunakan berbagai benda peninggalan yang ada di dalam bar yang merupakan milik keluarganya. Pada pakaian yang dia kenakan, terdapat logo tengkorak yang menjadi ciri khas dari The Punisher. Selain mengalahkan Scarface, Logan bahkan bekerja sama dengan penjahat yang ada di kota tersebut, yang dikenal sebagai Matteo Di Priglia, dengan tujuan untuk merubah kota Chicago dengan menggunakan senjata dan kekerasan. Kisah Logan yang menjadi Punisher tentu terlihat menyeramkan karena tidak hanya memakai senjata, dia juga memiliki senjata permanen yang terletak di sela-sela jarinya, memudahkannya untuk menebas musuh dan setiap lawannya. Dan dari semua versi The Punisher yang sudah disebutkan, versi terkuat jatuh pada Frank Castle yang berasal dari komik One Shot The Punisher Kills the Marvel Universe. Dari judulnya saja sudah bisa menjelaskan seberapa dahsyat dan mengerikan serta kuatnya sosok Frank Castle yang satu ini. Sama seperti dengan origin Frank Castle pada umumnya, dalam kisah ini Frank kembali harus kehilangan seluruh keluarganya. Namun bukan dikarenakan penjahat atau kriminal, penyebab kematian keluarganya adalah dikarenakan oleh ulah para superhero. Superhero tersebut sedang bertarung menghadapi supervillain, namun secara tidak sengaja, keluarga Frank Castle menjadi korbannya. Serupa dengan motivasi Zemo dalam insiden Sokovia, Frank Castle berniat untuk membalaskan dendam dan menghabisi seluruh superhero yang eksis di dalam Marvel Universe. Tidak peduli dengan Captain America, Spider-Man, atau bahkan Hulk, semuanya berhasil dihabisi nyawanya oleh Frank Castle. Bahkan, mutan dengan ketahanan kuat seperti Wolverine sudah dihabisi beberapa kali oleh Frank Castle. Tidak ada satu karakter pun yang selamat dari momen pembantaian ini, bahkan pahlawan dan juga supervillain semuanya dihabisi oleh Frank Castle. Alur cerita ini kemudian menginspirasi Marvel Comics untuk menghadirkan kisah serupa dengan karakter yang berbeda, yaitu Deadpool Kill the Marvel's Universe. Nah, itulah beberapa versi alternatif dari The Punisher yang wajib untuk kalian ketahui. Dari daftar di atas, mana yang paling kalian suka? Silakan tulis di kolom komentar. Dari kisah Punisher, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang pria tidak akan rela jika ada yang mengusik orang terdekatnya, apalagi keluarganya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menghajar siapapun yang berani bermain-main dengannya. Nah, sekarang silakan beri ide kepada kami tentang siapa varian superhero Marvel yang menarik untuk dibuatkan video pembahasannya. Komentar yang paling menarik akan kami pin, dan kami akan lanjutkan untuk membuatkan videonya. Demikian video kita kali ini, like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.